الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan muliakan Bapak Bupati yang hadir bersama kita pada subuh hari ini, pengurus BKM Masjid Syukron beserta seluruh jamaah yang hadir, dan teristimewa kepada seluruh para asatiz, para ustadz-ustadz yang hadir pada subuh hari ini. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam ini, orang-orang yang lebih dahulu berada di dalam Islam ini, baik dari kalangan kaum muhajirin maupun dari kalangan ansar. Jadi para sahabat ini, muhajirin dan ansar, sudah tak ada bersama kita. Tapi indahnya ayat ini mengingatkan kepada kita, walladzina tabauhum bi ihsan, akan ada generasi-generasi yang akan memiliki sifat seperti sifat kaum muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti generasi pertama dari Islam ini, ya, bi ihsan, dengan cara pengikutan yang betul-betul sama seperti yang dilakukan oleh generasi pertama dari Islam ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa generasi para sahabat kata Rasulullah adalah generasi terbaik daripada umat ini? Kenapa mereka selalu menang di setiap pertempuran dan peperangan? Kenapa mereka adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga? Maka Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i, mengatakan ada amalan yang dirutinkan oleh mereka, ada amalan, pegangan amalan yang semua sahabat melakukannya. Apa amalan itu? Yang pertama adalah salatul jamaah. Jadi pegangan para sahabat yang pertama itu adalah selalu menjaga salat jamaahnya. Maka ada sebuah kisah indah, yaitu seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Beliau pernah suatu hari ketika habis zuhur pergi ke ladangnya. Ya, kalau bahasa kita sekarang mungkin pigilah kebun sawitnya mamiringi. Nah, cuma tak ada pula ndak dipiringi kalau di sana. Pigilah dia ke kebun sawitnya, kurmanya, dia bekerja untuk membersihkannya. Kemudian di saat itu tiba-tiba azan berkumandang salat asar di Masjid Nabawi. Cumanya kalau bahasa kita apa? Tanggung. Tinggal sekian pokok lagi. Kusiapkanlah dulu ini, setelah selesai nanti baru berangkat aku salat, ya, salat berjamaah bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Begitu dia selesai, dia buru-buru menunggangi untanya, kemudian berangkat ke Masjid Nabawi, dia tambatkan untanya, kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Begitu dia di pintu masjid, ternyata Rasulullah sudah salam daripada salat asarnya. Maka beliau meraung, menangis sejadi-jadinya. Sehingga Rasulullah memalingkan wajahnya ke belakang. Dia lihat ternyata Anas bin Malik yang sedang menangis. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Ya Anas, apa yang terjadi? Kenapa kau seperti anak kecil meraung-raung di masjid ini?" Kata Anas, "Ya Rasulullah, aku tadi begitu azan pas di ladang. Kemudian ku dengar azan itu, cumanya tanggung kerjaku ini. Maka ku siapkan, setelah itu aku buru-buru kemari. Tapi begitu sampai aku di masjid ini, ternyata kau salam dari salat asarmu ya Rasulullah. Aku menyesal karena sudah tertinggal bersamamu bersalat jamaah. Maka ya Rasulullah, saksikanlah kebun kurmaku yang 2 hektar itu kuwakafkan untuk umat Islam. Karena aku tidak ingin kebun kurmaku itu menjadi penghalangku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala." Inilah semangat para sahabat dalam salat jamaah.
Jadi andailah ini bisa diterapkan di Masjid Sukron ini, tambah kaya Masjid Sukron ini. Asal tak sholat jamaah, ku wakafkan satu rantai. Jadi kebangkitan Islam ini harus kita mulai dari sholat berjamaah. Maka kalau kita sekali saja tidak ikut sholat berjamaah, maka harus merasa diri ini bersalah. Ternyata kebangkitan Islam itu sudah tertunda gara-gara aku tidak datang sholat berjamaah. Kebangkitan Islam itu tertunda gara-gara saya tidak datang salat berjamaah. Ya, maka masyarakat yang ada di lingkungan ini, ya, mari kita jaga. Ini adalah stimulus, penyemangat dari Bapak Bupati. Beliau hadir dari masjid ke masjid. Ya, untuk apa? Saya saja Bupati datang untuk salat jamaah. Ya, ini baru Satpol PP, salat jamaah pun tidak lagi. Ya, kalau kata Ustaz Dasar, polisi separuh. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu, ya, ayo kita gemakan kembali salat jamaah ini di Labuhan Batu ini, terutama di Rantau Perapat ini. Ya, alhamdulillah subuh ini rame. Subuh ini rame. Ya, jadi bisa kita jaga ini? Ya, bisa kita jaga salat jamaah? Siap untuk bangkit dengan salat jamaah? Allahu Akbar. Ini soalnya harus banyak takbir, dingin ini masjidnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, amalan dari para sahabat itu apa? Tilawatul Quran. Di Madinah ketika Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab memegang sebuah kertas, maka saat itu ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, apa yang kau pegang?" "Taurat ya Rasulullah." Diambil Rasulullah, ditarik, dikoyak. Kemudian Rasul mengatakan, "Lau kana Musa hayyan bainakum illa taba'tani." Andai Musa itu masih hidup bersama kamu hari ini, kata Rasulullah, tidak ada pilihan dia kecuali harus menjadi pengikutku, kata Rasulullah. Para ulama hadis mengomentari tentang ungkapan Rasulullah ini artinya apa? Beliau mengatakan, ya, bahwa jangan dulu kau belajar ilmu yang lain sebelum selesai Al-Qur'anmu. Maka kita, wahai para orang tua, jangan kau merasa resah, sedih di saat anakmu masuk SD belum bisa membaca. Di saat anakmu sudah masuk SMP belum bisa berhitung. Tidak perlu resah, tapi gelisahlah engkau di saat anakmu sudah tamat SD, baca Quran pun belum pandai. Was-waslah engkau di saat anakmu sudah masuk SD, ternyata huruf alif bata pun dia belum kenal. Ya. Kita hari ini orang tua ini lebih risau. Kalau ilmu-ilmu dunia ini dia tidak paham, kita risaunya luar biasa. Panggil guru les, masukkan dia ke sana, leskan dia ke sana, bayar sekian dan sebagainya. Tapi untuk Al-Qur'annya kita belakangkan. Ya. Maka Al-Qur'an, alhamdulillah, Labuhan Batu ini kalau saya lihat berimbang antara suburnya pertumbuhan warkop dengan pertumbuhan rumah tahfiz. Ya. Botimon, apa lagi? Onmada, Pasuo, Marsuo, Asbat sudah dari situ. Tapi rumah tahfiz juga tumbuh subur hari ini di Labuhan Batu. Ya. Dan kemarin salah satu program yang coba, ya, alhamdulillah sudah disampaikan oleh Bapak Bupati di setiap kecamatan, ya, insyaallah nanti akan dibangun rumah tahfiz yang dikelola oleh pemerintah. Ya, jadi anak-anak yang di situ belajar menghafal, diasramakan, kemudian di situ diberikan makannya, kemudian dia hanya keluar dari situ untuk sekolah formal. Untuk apa? Biar berkah Labuhan Batu ini. Ya, biar berkah Labuhan Batu ini. Jadi kita, kalau kita ini Pak, tidak lagi mungkin jadi penghafal Quran. Tidak lalu lagi. Kami saja pun begitu dihafal 2 ayat, hilang 3 ayat. Tidak lalu lagi. Kenapa? Sudah terlalu banyak mikirkan bayar hutang itu. Terkadang awak solat pun udah merbulut ayat itu kan. Bisanya pula pembukaan surah At-Tin, penutup surah Al-Asr. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Begitu ruku baru teringat, At-Tinnya tadi pembuka, kenapa Al-Asr penutupnya? Tidak lalu lagi. Ya. Padahal dalam hukum fikih, takmidul ainain, menyejamkan mata ketika sholat itu hukumnya makruh.
Tapi kalau tak dipejamkan mata awak ketika baca surah, mau melarat-larat, apalagi awak imam. Yang dibaca surah biasanya inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika. 3 kali berputar-putar, tak dapat ujungnya. Kasihan pula makmum dibantunya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ya. Maka tak bisa awak menjadi penghafal Quran, jadilah anak awak. Tak bisa juga anak awak menjadi penghafal Quran, bantu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya. Jadi ini harus kita budayakan membaca Al-Quran ini. Ya, alhamdulillah Masjid Syukron ini mempermudah jamaahnya untuk membaca Quran. Ya, hampir rata-rata di masjid Quran itu semua di depan. Begitu salat Jumat awak di ujung, tidak mungkin awak pergi ke depan untuk mengambil mushaf Al-Quran membaca Quran. Makanya itulah kelebihan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dimanapun kita duduk, dimanapun kita berada, Al-Quran selalu dekat dengan kita. Ya, kelebihan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Maka kita permudah jamaah ini untuk beramal. Ya, untuk beramal. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhul Muhazzab, Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, beliau mengatakan, semalas-malasnya umat Islam membaca Al-Quran, minimal sebulan sekali khatam. Semalas-malasnya orang Islam membaca Al-Quran, minimal sebulan sekali khatam. Paling cepat 3 hari, yang standar 7 hari. Bisa kita ini? Nah, kita di bawah semalas-malasnya lah. Ya. Semalas-malasnya orang Labuan Batu membaca Al-Quran, minimal setahun sekali hatam. Bisa setahun? Oh, kalau setahun aman lah Ustaz. Kapan itu? Nanti tunggu Ramadan Ustaz. Ya. Ya. Tunggu Ramadan insyaallah hatam. Memang hatam 30 juz. Indah Ustaz, acara hataman aku datang. Ya. Bapak baca pas hataman itu, itulah pas giliranku tinggal pula kacamata aku Ustaz. Tak bisa jadi baca. Nah, jadi ngapain bapak datang? Habiskan kue, jadilah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, baca Quran. Yang ketiga, ittiba'us sunnah. Kelebihan para sahabat, amalan yang selalu mereka jaga adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dahsyatnya mereka mengikuti sunnah Rasulullah, bahkan bukan yang tidak sunnah sekalipun mereka akan lakukan. Yang penting dilakukan Rasulullah, mereka ikut. Suatu hari Rasulullah imam salat asar di tengah padang pasir. Karena ini padang pasir panas, Rasulullah tidak membuka sendalnya. Dia pakai sendal salat asar itu karena panas. Kemudian ketika sujud, Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril. Ya Muhammad, anna fi na'laika najasun. Ya Muhammad, copot itu sendalmu, karena di sendalmu itu ada najis. Maka Rasulullah SAW ketika sujud itu membuka sandalnya, dia campakkan ke arah kanan. Rasulullah lanjut sholat. Begitu Rasulullah salam, terbelalak mata Rasulullah. Kenapa? Sudah bertumpuk sandal di sebelah kanan. Kenapa? Para sahabat begitu tadi menengok Rasulullah membuang sandalnya ke kanan, para sahabat yang sholat itu pun membuang sandalnya ke kanan. Alah, sudah bertumpuk sandal. Padahal tak sunnah sholat itu membuang sandal ketika sholat. Tapi begitulah para sahabat ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ittiba'us sunnah, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelebihan para sahabat sehingga mereka menjadi generasi terbaik. Yang keempat adalah lujumul jamaah. Selalu hidup dalam berjamaah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kadrul jamaah khairum min saffil filqah. Keruh kita dalam berjamaah, ya, keruh kita di dalam berkelompok, itu masih jauh lebih baik kata Rasulullah daripada hidup bersih tapi menyendiri. Ah, taklah mau aku ikut mana-mana saja, penting aku salat, aku ibadah selesai. Ternyata itu tidak lebih baik daripada kau hidup dalam berjamaah sekalipun di situ ada masalah. Ya. Sekalipun di situ ada masalah. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, di kelompok manapun kita berada, kita akan merasa itu kelompok jauh lebih baik dibanding kelompok kita. Kenapa? Karena kita melihat dan menilainya dari luar. Masjid Syukron kalau dilihat jamaah luar jauh lebih kompak,
Jamaahnya jauh lebih kompak, pengurusnya jauh lebih kompak. Apalagi menengok ketika jalan-jalan ke Barus, ya, itu bayar ongkos masing-masing kan. Oh, kompaknya pengurus BKM Syukron ini, jalan-jalan ke Barus setiap Ahad subuh, kajian Ustadz Samsudin, habis itu sarapan lontong. Kompak luar biasa. Tapi orang yang berada di sini pasti merasa ada kekurangan, ada. Dia akan lihat itu BKM Baitul Muhsinin jauh lebih kompak dibanding masjid ini. Maka di mana kita berada pasti akan selalu ada kekurangan karena kita di dalam. Ya. Kita lihat saudara-saudaramu yang mungkin beda agama denganmu itu jauh lebih kompak hari ini kau lihat. Tapi mereka melihat kita jauh lebih kompak dibanding mereka. Itulah fitrahnya. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bukan mencari kekurangan jamaah atau kelompok di mana kita berada, tapi adalah menyempurnakan dan menutupi kekurangan yang ada di dalam. Ya. Alhamdulillah hari ini kita para ustadz-ustadz yang ada di kelompok Bintang Asri. Ya, walaupun ada yang bilang bintang aspal. Tahap apa maksudnya itu? Asli tapi palsu. Ya, Bintang Asri. Alhamdulillah ada 40 lebih kurang 40 ustadz. Ya. InsyaAllah kami tidak ingin dicap dan kami tidak pernah mengatakan kami adalah ustadz pendopo. Tidak. Karena selama ini selalu ada istilah ini. Siapa itu? Ustadz pendopo. Berarti ada ustadz pajak gelugur. Ya. Tidak. Tapi kita ingin mengawal. Ya. Kita ingin mengawal. Kalau bukan kita yang mengawal lagi, siapa lagi? Jangan kita tinggalkan pemimpin yang sudah mau berbuat baik itu, ya. Dia berjalan sendiri, kita kawal. Maka insya Allah kita siap membela beliau kalau beliau berada dalam yang lurus. Tapi ketika beliau menyimpang, kita akan ingatkan. Kita akan ingatkan. Kita juga bukan seperti kerbau yang siap untuk ditarik oleh tuannya, tidak. Tapi kita akan mengawal beliau selama beliau berada di jalur yang lurus. Ya. InsyaAllah kita ingatkan. Alhamdulillah malam tahun baru kemarin kita tanya, Pak Bupati gimana? Ada acara kita? Tak usah karena sudah ada acara di Masjid Agung. Nanti seperti saingan, enggak perlu buat acara. Kita tanya orang Polres, apakah ada yang memakai Simpang 6 untuk acara konser? Tak ada. Kalau begitu tidak perlu kita buat acara Simpang 6. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, karena termasuk yang paling susah mengumpulkan ini adalah para ustadz. Kenapa? Karena laga ilmu pula. Ya. Dan alhamdulillah Labuan Batu itu termasuk yang ustadz-ustadznya lebih kompak. Buktinya mana? Kalau awak punya jadwal tak bisa diisi, masih dia cari pengganti dia. Banyak di daerah lain lebih baik kosong pengajian itu daripada harus digantikannya sama ustadz lain. Kenapa? Kalau ustadz lain menggantikannya naik ratingnya nanti, berkurang jadwal. Ya. Alhamdulillah kita tidak. Tanya ustadz kita. Ya. Kenapa? Kita masih kekurangan SDM ustadz. Buktinya mana? Ramadan kita lihat masih banyak masjid yang bertanya, Ustadz kami masih tak ada ustadznya di sini. Idul Fitri kita lihat ketika khutbah Idul Fitri susah mencari ustadz. Apalagi Idul Adha paling susah lagi. Kenapa? Banyak masjid itu bertanya, Ustadz tolong carikan khotib Idul Adha. Ada Pak, tapi syaratnya harus sudah haji. Mak. Ya, tak dapat. Karena syaratnya katanya harus sudah haji baru boleh khutbah Idul Adha di masjid orang tuh. Padahal ketika tausiah kematian enggak harus yang mati dulu baru boleh tausiah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ayo para ustaz, ya, kita bukan kelompok yang terbaik. Saya ingatkan, kita bukan kelompok yang terbaik, tapi kita insyaallah berusaha untuk ya menyatukan kekuatan yang berserakan ini. Menyatukan kekuatan yang berserak ini dengan berjamaah ini. Ya. Maka dimanapun kau berada, jamaah apapun kau hari ini, dimanapun kelompokmu, maka beradalah di kelompok itu. Tapi ingat, bukan untuk saling menyalahkan dengan kelompok yang lain. Ya,
Kita boleh berbeda. Engkau di Salafi, saudaraku, silahkan. Engkau di Jamaah Tabligh, silahkan. Kau di Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, silahkan, saudaraku. Tidak ada masalah. Tapi ketika kita bertemu, kita berada di sebuah, ya, di bawah sebuah naungan besar bernama naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terakhir, ya, terakhir kelebihan para jamaah sahabat Rasulullah itu adalah al-jihad fi sabilillah. Semangat jihad. Siapapun mereka itu memiliki semangat jihad. Bahkan ketika perang Uhud, ada sebuah kisah indah. Ketika saat itu ada dua orang sahabat menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong berikan kami bekal untuk ikut berangkat jihad ini ya Rasulullah. Kami ikut jihad ya Rasulullah. Kami ingin, tapi kami tak punya modal. Kata Rasulullah, sudah habis kubagikan. Coba jumpai Abu Bakar. Datang mereka ke Abu Bakar. Abu Bakar, tolonglah bantu kami. Kami ingin ikut perang, tapi ternyata kami tak punya modal. Kata Abu Bakar, aku juga sudah habis kubagikan. Pergi kamu ke Umar. Datang ke Umar juga begitu jawabannya. Semua sahabat didatangi. Terakhir sampai pasukan ini berangkat, mereka tak juga punya bekal untuk berangkat. Terakhir pulang mereka dalam keadaan dalam keadaan sedih dengan tetesan air mata karena tak bisa ikut berangkat jihad. Tapi apakah putus harapan mereka sampai di situ? Tidak. Begitu di tengah malam mereka bangun, kemudian mereka salat. Begitu salat, habis salat dia berdoa. Dua sahabat ini berdoa. Apa doanya? Ya Allah, kami ingin sekali ikut berjihad di jalanmu ya Allah. Tapi kami karena tak punya modal, tidak punya bekal, kami tidak bisa ikut. Maka ya Allah, malam hari ini aku bersujud di hadapanmu. Aku berdoa, jika ada orang yang pernah mengambil hakku, pernah menzolimiku, pernah menyakitiku, maka malam hari ini semua itu ku ikhlas dan ku maafkan ya Allah. Dan pahala itu semuanya ku sedekahkan kepada orang-orang yang ikut berjihad di jalanmu hari ini. Coba lihat, ya, ketika fisiknya tidak bisa ikut berjihad, tapi minimal dia tetap ingin ikut berjihad. Dengan cara apa? Bersedekah pahala kepada orang-orang yang ikut berjihad. Jadi wahai umat Islam, andai kau belum bisa terlibat dalam membela dan mengagungkan agamamu, maka minimal jangan kau komentar negatif terhadap orang-orang yang sudah mau berbuat terhadap Islam ini. Ini berjuang tidak, berkorban tidak, ikut tidak, tapi komentarnya paling menyakitkan. Ucapannya paling menyakitkan. Apa yang sudah kau korbankan untuk agama ini? Apa yang sudah kau perbuat untuk agama ini? Maka minimal jihadmu adalah tidak berkomentar negatif terhadap saudara-saudaramu yang sudah mau membela dan berjuang untuk agama ini. Tapi saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, karena Pak Bupati harus segera cepat juga ke sana karena banyak tamu yang ingin bertakziah. Ya, mudah-mudahan ya musibah yang menimpa Pak Bupati beserta keluarga ya adalah salah satu cara Allah untuk menguatkan mereka, kemudian mengampuni dosa almarhumah, kemudian lebih menguatkan ya daripada semangat jihad beliau dalam memimpin Kabupaten Labuhan Batu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.